Hai YouTube, kembali lagi di Plot Cinema. Kali ini Plot Cinema akan membahas lagi alur cerita film berikut ini. Namun sebelumnya guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi alur-alur cerita film lainnya. Kuy. Oke guys, di episode pertama, setelah aksi pembunuhan para manajemen yang terjadi secara terus-menerus di Scar Timeline, TVA terus meningkatkan penyelidikannya pada varian Loki yang masih buruan ini. Loki masih terus mencari tahu keberadaan dari Timekeepers yang disebut-sebut sebagai penguasa waktu di dunianya. Loki juga terlihat sudah mulai mau bekerja sama dengan TVA untuk membantu menangkap varian lain dari dirinya ini. Bagaimanakah kelanjutan perjalanan Loki setelah bekerja sama dengan TVA? Dan apa yang sedang ia rencanakan? Mari kita bahas episode 2 ini. Scene berawal di Oshkosh, Wisconsin pada tahun 1985 terlihat Hunter C-20 yang diperankan oleh Sasha Lane sedang melakukan investigasi varian Loki lainnya. Hingga mereka tiba di suatu tenda dan Hunter C-20 mulai memeriksa seisi tenda bersama timnya. Namun, tiba-tiba muncul sosok seseorang yang menyentuh kepala Hunter C-20. Seketika Hunter C-20 langsung melawan dan membunuh semua anggota timnya. Orang misterius tersebut juga mengambil remote yang disebut Tempad, yang biasa digunakan para anggota TVA untuk berpindah waktu dan tempat serta menculik Hunter C-20. Berpindah di kantor TVA, Loki ternyata sudah mau diajak bekerja sama dengan TVA. Ia terlihat sedang bercanda dengan Miss Minute di monitor, dan seketika Mobius datang memberinya jaket yang memberi tanda bahwa ia adalah seorang varian. Berlanjut, Mobius dan Hunter B-15 sedang melakukan persiapan pada timnya untuk memeriksa kejadian yang baru terjadi di Wisconsin. Hunter B-15 juga sempat menjelaskan bahwa berdasarkan pengecekan aura temporal, buronan yang mereka cari merupakan varian Loki yang lain. Mobius kemudian menjelaskan kepada timnya bahwa keahlian jahat Loki ini yaitu dapat berubah bentuk dan menduplikasi dirinya. Mobius lanjut membagi tim di mana ia akan membawa Loki ke lapangan, karena varian Loki yang masih misterius ini ternyata sangat jago kabur. Sepanjang perjalanan juga Loki terlihat berbincang dengan Mobius, di mana ternyata Loki tertarik membantu TVA karena ia ingin bertemu dengan Timekeepers yang dianggap dewa waktu. Setibanya di Wisconsin, Loki kembali dijelaskan oleh Mobius mengapa TVA tidak kembali ke waktu sebelum penyerangan terjadi, di mana ternyata peristiwa Nexus yang membuat Scar Timeline bercabang ini tidak stabil karena masih bertumbuh. Sesampainya mereka di tenda, mereka hanya mendapatkan informasi bahwa Hunter C-20 dibawa oleh varian Loki lainnya ini. Mereka juga langsung buru-buru keluar dari tenda karena cabang waktu-waktu yang terjadi hampir menyentuh garis merah pembatas. Di mana jika cabang tersebut sudah menyentuh garis merah pembatas, maka waktu di lokasi tersebut sudah tidak dapat diriset lagi. Loki kemudian memanfaatkan kesempatan untuk merayu TVA agar mengizinkannya bertemu dengan Timekeepers dengan alasan untuk memperingatkan mereka seberapa bahayanya varian ini. Mobius yang sudah paham dengan tipu muslihat Loki tidak percaya dengan bualan Loki, dan mereka akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut dan meriset garis waktu di sana. Di ruangan kantor Ravonna, terlihat Ravonna dan Mobius sedang berbincang-bincang tentang pemburuan varian Loki ini. Ravonna terus mengingatkan Mobius bagaimana sifat Loki yang pembangkang, keras kepala dan sulit diprediksi ini sangat berbahaya bagi mereka. Mobius kemudian meyakinkan Ravonna bahwa inilah satu-satunya jalan yang dapat digunakan untuk menangkap varian Loki lainnya, yaitu dengan memahami jalan pikirannya. Saat Ravonna menandatangani izin agar Mobius dapat mengurus kasus ini, terlihat di pena Ravonna tertulis SMA Franklin D. Roosevelt. Mobius menebak bahwa pulpen tersebut berasal dari analisis lain yang bekerja untuk Ravonna. Namun Ravonna terlihat menyembunyikan sesuatu. Mobius akhirnya keluar ruangan dengan kesal karena misinya yang baru saja gagal, dan Loki langsung mengikutinya. Mobius pun langsung menjelaskan alasannya menggunakan Loki ternyata untuk memanfaatkan rasa insecure seorang Loki yang terpacu jika ada orang lain yang lebih hebat darinya, apalagi ini merupakan versi lain dari dirinya. Mobius juga kembali menjelaskan alasan lainnya dia mau bekerja sama dengan Loki, karena Mobius kasihan dengan Loki yang sepertinya bukan orang yang jahat dan bisa berubah menjadi baik.
Mereka pun kembali melanjutkan pekerjaan mereka, menyelidiki berkas-berkas untuk meneliti motif dan rencana varian Loki lainnya ini. Loki kemudian masih terlihat sifat liciknya. Ia berusaha meminta kepada penjaga perpustakaan berkas-berkas awal pembentukan dan akhir dari Scare Timeline, namun tidak disetujui karena bersifat rahasia. Loki pun akhirnya lanjut membaca berkas satu-satunya yang ia bisa teliti, yaitu berkas tentang dirinya sendiri. Perhatian Loki terpaku pada berkas peristiwa Ragnarok, di mana seluruh Asgard hancur lebur dan terlihat dari data bahwa tidak ada energi varian terdeteksi. Loki yang terlihat sedih, terbayang bagaimana rumahnya hancur, malah mendapat ide dari melihat bahwa tidak terdeteksinya energi varian di peristiwa tersebut. Loki segera menghampiri Mobius dan ternyata mendapatkan ide bahwa varian Loki tersebut diperkirakan bersembunyi di peristiwa-peristiwa kiamat. Loki pun mulai meyakinkan Mobius tentang idenya tersebut dengan perumpamaan makanan yang sedang dimakan Mobius. Intinya guys, dari analogi Loki yaitu saat peristiwa kiamat akan terjadi, maka segala sesuatu yang terdapat di tempat tersebut akan hancur. Jadi, jika terdapat seseorang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan garis waktu, maka tidak akan membuat garis waktu bercabang atau tidak merubah apa-apa. Waktu tidak bercabang karena apa yang terjadi di sana pada akhirnya ditakdirkan akan hancur. Itulah alasan mengapa segala sesuatu yang varian Loki lakukan sangat sulit terdeteksi. Mobius akhirnya setuju dengan Loki untuk membuktikan teorinya tersebut. Mereka akhirnya menuju peristiwa kiamat yang terjadi di Pompei, Italia, tepatnya pada tahun 79 Masehi. Mereka akhirnya mulai bersiap-siap untuk membuat kekacauan dan melihat apakah terjadi percabangan garis waktu pada alat tempet milik Mobius. Loki akhirnya mulai melepas kambing-kambing yang terdapat di sebuah gerobak dan berteriak tentang identitas TVA dan kiamat pada penduduk di sana. Benar saja, pada alat tempet tidak terdeteksi adanya energi varian yang terjadi cabang waktu pada Scare Timeline. Mereka terlihat senang namun kemudian terpatahkan lagi semangat mereka karena berkas peristiwa kiamat yang terjadi sangatlah banyak. Mereka akhirnya menuju ruangan makan dan berbincang tentang majalah Mobius yang Loki lihat di mejanya. Di sini Loki mulai mempertanyakan tentang eksistensi TVA dan mengapa Mobius bisa begitu percaya pada Timekeepers. Di sini Mobius terus menyangkal pemikiran Loki dan berusaha untuk percaya akan takdir Mobius sebagai seorang anggota TVA. Mobius terus meyakinkan Loki bahwa Timekeepers akan terus menjaga garis waktu hingga tertib dan damai sampai pada akhir zaman. Loki menyangka Mobius bahwa di mana ada ketertiban maka di situ juga terciptanya kekacauan. Loki kemudian lanjut menjelaskan bahwa tidak ada orang baik yang benar-benar baik. Begitu juga sebaliknya, tidak ada orang jahat yang benar-benar jahat. Mobius seketika mendapat ide dan teringat sesuatu yang ternyata varian Loki tersebut pernah meninggalkan permen setelah melakukan pembunuhan di gereja dulu. Mobius pun akhirnya kembali membuka berkas berisi bukti permen dari TKP yang bernama Kabloi, yang ternyata hanya dijual di bumi dari tahun 2047 sampai dengan 2051. Permen ini menyempitkan ruang pencarian mereka sehingga meningkatkan potensi untuk mengetahui persembunyian varian Loki. Setelah mereka mulai memeriksa kembali berkas-berkas tersebut, akhirnya mereka menemukan berkas peristiwa pada perusahaan Rockstart di Alabama pada tahun 2050, di mana terjadi badai yang menyapu habis suplai makanan di bumi. Mobius segera menyampaikan hal tersebut pada Ravonna dan terlihat Ravonna masih tidak bisa percaya pada ide Loki yang merupakan seorang varian. Mobius terus meyakinkan Ravonna hingga akhirnya Ravonna setuju dan memberikan izin pada Mobius untuk mendatangi tempat tersebut. Hunter B-15 segera mengumpulkan dan mempersiapkan timnya untuk melakukan prone jika terlihat varian Loki di lokasi tersebut. Hingga tibalah Loki dan TVA di Heaven Hills, Alabama yang dimiliki oleh perusahaan Rockstart. Di dalam ruangan, Hunter B-15 ternyata membagi kelompok, di mana ia yang pergi memeriksa ruangan kaca sambil mengawasi Loki, sedangkan Mobius ikut bersama anggota tim lainnya menuju tempat pengungsian. Mobius terlihat membantah, namun Loki justru terlihat mendukung keputusan Hunter B-15 karena ia tahu Mobius sangat tidak mudah percaya dan tidak bisa ia tipu. Terlihat juga ternyata benar varian Loki yang menjadi buronan sedang mengawasi pergerakan Loki dan TVA dari kamera CCTV di gedung tersebut. Varian Loki tersebut juga memperlihatkan hitungan mundur waktu yang sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Setibanya Loki dan Hunter B-15 di ruang kaca,
mereka dikejutkan dengan pemuda yang sedang berbelanja tanaman. Hal ini membuat mereka curiga, karena bagaimana mungkin ada orang yang berbelanja tanaman di tengah badai. Loki, yang sudah tahu kalau itu adalah varian Loki, segera mengajak Hunter B15 menghampiri pemuda tersebut. Seketika guys, pemuda tersebut memegang tangan Hunter B15 dan terlihat Hunter B15 sudah dikendalikan oleh varian Loki. Di lain tempat, Mobius dan anggota tim lainnya ternyata menemukan Hunter C20 yang terduduk sangat ketakutan dan khawatir. Varian Loki yang masih mengendalikan Hunter B15 terus berbincang-bincang dengan Loki tentang Loki yang bekerja untuk TVA. Di tempat perbelanjaan, varian Loki kembali berpindah tubuh pada pemuda lain yang ia temui di sana. Varian Loki ini sepertinya terlihat sedang berusaha mengulur-ulur waktu untuk rencana yang ia siapkan. Loki, yang terlihat kesal terus diremehkan varian Loki, akhirnya mengajukan tawaran kepada varian Loki. Loki mengutarakan maksud dari ia bekerja sama dengan TVA karena ia ingin menghancurkan TVA. Loki mengajak variannya untuk menjadi partnernya untuk meruntuhkan TVA. Varian Loki langsung dengan tegas menolak tawaran Loki, dan terlihat varian Loki di tubuh yang asli sedang merangkai reset charge yang tersebar di gedung tersebut. Hunter C20 yang sedang diinterogasi oleh Mobius menyampaikan bahwa ia sudah membocorkan rahasia lokasi tempat Timekeepers. Hunter B15 yang sudah terbangun dari pingsan pun terlihat kebingungan dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Varian Loki kembali berpindah tubuh lagi dan sekarang malah menghajar Loki. Loki terus memancing emosi varian Loki agar menunjukkan wujud aslinya sambil berusaha terus melawan. Varian Loki yang telah selesai merangkai bom reset charge-nya akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Varian Loki yang selama ini membuat kekacauan ternyata adalah seorang perempuan yang bernama Sylvie yang diperankan oleh Sophia Di Martino. Hitungan mundur waktu pun akhirnya telah habis dan rangkaian bom reset charge yang akan meledak dikirimkan ke tempat waktu yang berbeda-beda. Hal ini ternyata dilakukan untuk memancing para manajemen TVA keluar dari TVA. Karena cabang waktu yang terbentuk akibat reset charge yang diledakkan secara tersebar, Sylvie langsung menuju pintu teleportasi menggunakan tempad, entah kemana tujuannya, dan kemudian diikuti oleh Loki. Kemanakah Sylvie dan Loki pergi? Apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan Sylvie setelah mengebom Scar Timeline? Kita nantikan episode 3 Loki. Terima kasih.